Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan hari ini untuk kita, judulnya kita tidak pernah sendirian. Ayat firman Tuhan untuk kita dari 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya seseorang terlihat kuat di depan orang lain, tetapi sebenarnya sedang berjuang keras di dalam hatinya. Ada orang yang tetap tersenyum, tetapi hatinya sedang menangis. Ada yang tetap melayani, tetapi sebenarnya sudah sangat lelah. Ada yang selalu menguatkan orang lain, tetapi dirinya sendiri sedang membutuhkan penguatan. Dan yang menarik, keadaan seperti itu ternyata bukan hanya dialami oleh kita. Nabi Elia juga pernah mengalaminya. Elia adalah seorang nabi yang luar biasa. Ia dipakai Tuhan dengan kuasa yang besar. Ia berdoa supaya hujan tidak turun. Dan hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Kemudian ia berdoa kembali dan hujan turun. Di Gunung Karmel, Elia berdiri menghadapi 450 nabi Baal. Dan Tuhan menyatakan kuasanya dengan menurunkan api dari langit. Kalau kita melihat kehidupan Elia dari luar, kita mungkin berkata, wah, orang seperti Elia pasti sangat kuat imannya. Tetapi setelah kemenangan besar itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Elia melarikan diri. Ia takut kepada Isabel. Ia pergi ke padang gurun, duduk di bawah pohon ara, lalu berkata, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Bagaimana mungkin? Seorang yang baru saja mengalami kemenangan besar bersama Tuhan, tiba-tiba merasa tidak sanggup lagi menjalani hidup. Orang yang kuat pun bisa mengalami kelelahan. Saudara-saudari, kita sering berpikir bahwa orang yang dekat dengan Tuhan tidak boleh merasa lemah. Tetapi kisah Elia mengajarkan sesuatu yang penting. Beriman bukan berarti kita tidak pernah lelah. Beriman bukan berarti kita tidak pernah menangis. Beriman bukan berarti kita tidak pernah merasa takut. Bahkan seorang nabi besar seperti Elia pernah berkata, cukuplah itu. Mungkin ada di antara kita yang hari ini juga sedang mengatakan dalam hati, cukuplah. Cukup menghadapi masalah, cukup menghadapi tekanan, cukup menghadapi perkataan orang, cukup menghadapi konflik, cukup menghadapi kekecewaan, cukup menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Kadang-kadang tubuh kita masih berjalan, tetapi hati kita sudah sangat lelah, dan Tuhan mengetahui semuanya. Tuhan tidak memandang Elia dan berkata, kamu nabi, kamu tidak boleh lemah. Sebaliknya Tuhan datang mendekati Elia. Ini sangat indah. Tuhan tidak meninggalkan Elia ketika ia terpuruk. Perhatikan 1 Raja-Raja 19, ketika Elia tidur di bawah pohon ara, malaikat Tuhan datang kepadanya. Apa yang dilakukan malaikat? Tidak langsung memarahi Elia. Tidak mengatakan, mengapa kamu takut? Tidak mengatakan, bukankah tadi kamu baru saja menang di Gunung Karmel? Tidak. Malaikat itu membangunkan Elia dan berkata, bangunlah, makanlah. Ada roti dan kendi berisi air. Kemudian Elia makan, minum, dan tidur lagi. Malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Saudara-saudari, perhatikan kasih Tuhan. Ketika Elia sedang berada di titik terendah, Tuhan tidak meninggalkannya. Tuhan memahami bahwa Elia membutuhkan istirahat. Tuhan memberikan makanan, Tuhan memberikan air, Tuhan memberikan kekuatan. Baru kemudian Tuhan membawa Elia melanjutkan perjalanan. Memberikan pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita tidak membutuhkan jawaban yang panjang. Kita hanya membutuhkan pertolongan Tuhan untuk melewati hari ini. Jangan merasa bersalah karena sedang lelah. Jangan merasa bahwa karena kita menangis berarti iman kita hilang. Datanglah kepada Tuhan. Katakan kepadanya, Tuhan saya lelah, tolong kuatkan saya, dan percayalah Tuhan mendengar. Elia merasa sendirian padahal Tuhan tetap ada. Salah satu masalah terbesar Elia adalah perasaan bahwa ia sendirian. Elia berkata bahwa hanya dia seorang yang masih hidup sebagai hamba Tuhan. Perasaan itu nyata bagi Elia. Tetapi perasaan itu tidak selalu sama dengan kenyataan. Elia merasa sendirian, tetapi sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Bukankah kita juga kadang seperti itu? Kita berada di tengah keluarga tetapi merasa sendirian. Kita berada di tengah teman-teman tapi merasa tidak dimengerti. Kita berada di tengah banyak orang tetapi hati kita berkata, tidak ada yang peduli kepada saya.
Saudara-saudari, pada saat seperti itu ingatlah janji Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan kata-katanya. Tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan. Itu bukan sekedar kata-kata penghiburan manusia. Inilah janji Tuhan. Ketika manusia pergi, Tuhan tetap ada. Ketika orang tidak memahami kita, Tuhan memahami kita. Ketika kita menangis diam-diam, Tuhan melihat. Ketika kita merasa tidak ada seorang pun yang peduli, Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Tuhan tidak hanya memberi kekuatan tetapi juga memberi penyertaan. Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 20, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Betapa indah janji ini. Bukan hanya pada hari kita bahagia, bukan hanya ketika dosa kita dijawab, bukan hanya ketika semuanya berjalan sesuai rencana, tetapi aku menyertai kamu senantiasa. Ketika kita berhasil, Tuhan ada. Ketika kita gagal, Tuhan ada. Ketika kita sehat, Tuhan ada. Ketika kita sedang lemah, Tuhan ada. Ketika kita dipuji, Tuhan ada. Ketika kita disalahpahami, Tuhan ada. Ketika kita mempunyai banyak teman, Tuhan ada. Ketika kita merasa sendirian, Tuhan tetap ada. Dan Tuhan tidak hanya menyertai kita dari jauh. Yesus berjanji memberikan Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 16-17, Yesus berkata bahwa Bapa akan memberikan penolong yang lain supaya menyertai kita selama-lamanya. Artinya kehidupan kita tidak pernah benar-benar kosong dari kehadiran Tuhan. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Tuhan masih mempunyai rencana setelah kelelahan kita. Hal yang paling indah dari kisah Elia adalah kisah Elia tidak berakhir di pohon ara. Elia merasa semuanya sudah selesai, tetapi bagi Tuhan belum selesai. Tuhan masih memiliki perjalanan untuk Elia. Masih ada perjalanan, masih ada pelayanan, masih ada tugas, masih ada tujuan Tuhan dalam hidupnya. Ini juga berlaku bagi kita. Mungkin hari ini kita berpikir sudah tidak ada jalan, tetapi Tuhan berkata belum selesai. Mungkin kita berkata tidak ada lagi harapan. Tuhan berkata aku masih bekerja. Mungkin kita berkata aku sendirian. Tuhan berkata aku menyertai engkau. Jangan mengambil kesimpulan tentang hidup hanya berdasarkan keadaan hari ini. Karena itu hanya melihat satu halaman, Tuhan melihat seluruh cerita. Kita melihat masalah, Tuhan melihat jalan keluar. Kita melihat air mata, Tuhan melihat kesaksian yang akan lahir dari air mata itu. Kita melihat kelemahan, Tuhan melihat bagaimana Dia akan memberikan kekuatan. Tuhan sangat memperhatikan kita. Lukas 12 ayat 7 berkata, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Bayangkan betapa detailnya perhatian Tuhan kepada kita. Kalau rambut kita saja Tuhan perhatikan, apalagi air mata kita. Kalau rambut kita saja Tuhan hitung, apalagi pergumulan kita. Kalau Tuhan memperhatikan hal kecil dalam hidup kita, tentu Ia juga memperhatikan masalah besar yang sedang kita hadapi. Mungkin manusia tidak mengetahui pergumulan kita, tetapi Tuhan tahu. Mungkin keluarga tidak mengerti seluruh perasaan kita, tapi Tuhan mengerti. Mungkin tidak seorang pun yang melihat air mata kita, tapi Tuhan melihat. Dan kasih Tuhan tidak berubah. Hari ini Dia mengasihi kita. Besok Dia tetap mengasihi kita. Sampai selama-lamanya Dia tetap mengasihi kita. Penutup firman Tuhan untuk kita hari ini, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Elia pernah berada di bawah pohon ara dan berkata, cukuplah itu. Tetapi Tuhan berkata secara tidak langsung melalui tindakan nyata, belum selesai Elia, aku masih bersamamu. Mungkin hari ini ada seorang yang sedang berada di bawah pohon ara yang sendirian. Bukan secara fisik, tetapi secara batin. Sedang lelah, sedang kecewa, sedang takut, sedang merasa sendirian, sedang bertanya, apakah Tuhan masih peduli kepada saya? Jawabannya, iya, Tuhan masih peduli. Dia tidak meninggalkan kita, Dia tidak melupakan kita. Dia masih memegang tangan kita. Karena itu jangan menyerah, jangan berhenti berharap, jangan berasa berjalan sendirian. Tetaplah melekat pada Tuhan. Ketika kita tidak kuat berlari, berjalanlah. Ketika kita tidak kuat berjalan, bertahanlah. Dan ketika kita merasa tidak mampu bertahan, berpeganglah pada tangan Tuhan. Sebab tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Ingatlah, kita mungkin merasa sendirian, tetapi tidak pernah benar-benar sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kita.
Ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Ada janji Tuhan yang menopang kita. Dan ada surga yang sedang Tuhan persiapkan bagi orang-orang yang tetap setia. Mari kita percaya, hari ini mungkin berat tetapi Tuhan ada. Hari ini mungkin penuh air mata tetapi Tuhan ada. Hari ini mungkin kita tidak mengerti jalannya tetapi Tuhan tetap memimpin. Dan suatu hari nanti kita melihat bahwa tangan Tuhan ternyata tidak pernah meninggalkan kita. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan kami yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Ketika kami kuat, Engkau ada. Ketika kami lelah, Engkau ada. Ketika kami bersuka cita, Engkau ada. Dan ketika kami menangis, Engkau ada. Ampuni kami bila selama ini kami lebih melihat masalah daripada Engkau. Ketika kami lelah, berikan kami kekuatan. Ketika kami merasa sendirian, ingatkan kami bahwa Roh Kudus menyertai kami. Ketika kami kehilangan harapan, ingatkan kami bahwa rencana-Mu belum selesai. Tolong kami untuk tetap percaya, tetap berdoa dan tetap melekat kepadamu. Peganglah kami setiap hari sampai akhirnya kami tiba di rumah yang telah Engkau sediakan bagi kami di kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan hari ini, saudara boleh like, komen, dan share sebanyak-banyaknya sehingga kita merasa sama-sama terberkati. Tuhan berkati, shalom.